Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Ya, di video kali ini kita masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB tahun 2024, di mana banyak banget para warga sekolah yang menanyakan perihal dokumen kartu keluarga yang bisa digunakan untuk pendaftaran PPDB. Ya, ini bagaimana nih Mas Eka persoalan dengan kartu keluarga? Karena apa? Karena banyak banget para warga sekolah yang menanyakan, Mas Eka, kartu keluarga saya diganti dari yang lama ke yang barcode, apakah masih bisa digunakan yang barcode? Kemudian apakah nanti tidak terbaca atau bagaimana nih Mas Eka penjelasannya? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, para warga sekolah, jadi syarat dokumen yang harus dilengkapi salah satunya adalah kartu keluarga ya. Selain ada akte, kemudian ada KIS, kartu identitas anak KIA ya, ataupun KTP orang tuanya, itu adalah kartu keluarga yang paling utama. Sebab apa? Nanti kartu keluarga ini digunakan untuk keperluan jalur zonasi gitu. Sebab di Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dituliskan bahwa kartu keluarga yang bisa atau dapat digunakan adalah 1 tahun sebelumnya. Jadi kartu keluarga yang tercatat di daerah tersebut 1 tahun sebelumnya. Artinya kalau tahun ini tahun 2024, maka kartu keluarga yang bisa digunakan adalah kartu keluarga di tahun 2023 per 1 Juni tahun 2023 ya. Jadi 1 tahun sebelumnya, 1 Juni 2023 KK itu diambil, data KK itu diambil untuk digunakan di PPDB tahun 2024. Kalau bagaimana Mas Eka? Kartu keluarga saya tercatatkan di dalam kartu keluarga itu ada dikeluarkan kartu keluarganya. Di situ tercatat tahun 2024 Mas Eka, bulan 1 ya, tanggal 30. Jadi kartu keluarga yang digunakan adalah kartu keluarga yang keluaran 1 tahun sebelumnya. Di mana biasanya kan tercatat ya, tanggal keluarnya tanggal berapa. Nah, Mas Eka, saya keluar di tanggal 31 Januari tahun 2024. Apakah kartu keluarga saya bisa digunakan? Tergantung, dilihat dulu nih ya permasalahannya. Jika tidak ada perubahan alamat, artinya hanya penambahan anggota keluarga saya saja gitu. Contohnya, misalkan ada anggota keluarga baru, dalam satu keluarga nambah adik baru gitu ya. Nah, itu pastikan otomatis adiknya masuk nih di bulan Januari kemarin, masuk di dalam kartu keluarga karena lahirnya di Januari itu. Nah, ketika data tersebut masuk, maka kan datanya akan berubah ya. Akan penambahan data di dalam kartu keluarga tersebut. Apakah kartu keluarga tersebut masih bisa digunakan? Jawabannya masih. Sebab apa? Sebab alamatnya tidak ada yang berubah, nomor kakaknya tidak ada yang berubah. Jadi bisa digunakan. Terus ada juga kasus Mas Eka, kartu keluarga saya dari kartu keluarga yang lama nih, kartu keluarga yang belum ada barcode-nya. Nah, saya baru dirubah kemarin di bulan Februari menggunakan kartu keluarga yang berbarcode. Apakah kartu keluarga saya masih bisa digunakan yang barcode atau yang lama? Karena yang lama sudah ditarik oleh kelurahan. Saya cuma punya yang barcode. Apakah yang barcode ini bisa digunakan, Mas Eka? Jawabannya bisa. Jika sekali lagi, jika tidak ada perubahan alamat. Ya, jadi yang kartu keluarganya bisa digunakan adalah pertama, kartu keluarga yang ganti dari kartu keluarga yang lama menjadi kartu keluarga yang baru, dari yang biru menjadi yang barcode ya, kan yang lama tuh biru tuh. Terus yang sekarang kan cuma selembar kertas putih terus ada barcode-nya. Asalkan dengan catatan nomor kartu keluarganya tidak ada berubah dan alamatnya tidak ada yang dirubah, maka nanti itu masih bisa digunakan. Kemudian kartu keluarga yang ada penambahan anggota keluarga baru di setelah dari tanggal 1 Juni 2023, artinya keluar di tahun 2024 gitu ya. Ada penambahan keluarga baru di dalam kartu keluarga, maka itu masih bisa digunakan walaupun dia masa berlaku atau masa keluar kartu keluarganya di tahun 2024. Kan tadi kan peraturannya kartu keluarganya minimal atau maksimal diambil 1 Juni tahun 2023 ya. Jadi paling lama itu diambil tanggal tersebut. Kalau sudah lewat dari tanggal tersebut, maka datanya tidak bisa digunakan. Bagaimana dengan kasus-kasus kayak tadi? Nah, itu bisa digunakan selama nomor kartu keluarganya tidak ada yang dirubah dan tidak pindah alamat, maka bisa digunakan. Jadi untuk para warga sekolah yang masih bingung kemarin, oh ini kartu keluarganya yang mana yang bisa digunakan, yang lama atau yang baru?
Kalau misalkan masih megang kartu lama yang kartu keluarga yang lama, masih punya nih soft kopinya atau fotokopiannya, itu dilampirkan saja dua-duanya. Takutnya apa? Takutnya banyak belajar dari tahun kemarin itu ketika diverifikasi malah ditolak gitu kan. Yang si verifikatornya ini hanya melihat tanggalnya aja, tidak melihat nomor kartu keluarganya. Wah, pokoknya tanggalnya tahun 2024 dibuang, padahal dia tidak mengganti kakak, artinya tidak mengganti alamat, tidak ada yang diganti, hanya merubah dari kakak yang lama ke kakak yang baru aja, diperbarui aja kartu keluarganya bentuknya, tidak ada perubahan alamat, cuma ada penambahan anggota keluarga aja. Karena ketidaktahuan verifikatornya, dia hanya melihat tahun 2024 yang bisa dipakai kan tahun 2023, ini nggak bisa gitu, main dicoret-coret aja. Jadi baiknya kalau memang punya yang lama dilampirkan, takutnya verifikatornya itu bingung lah, ini kakak baru atau kakak lama ya, tahunnya tahun 2024, main dicoret-coret, akhirnya tidak diverifikasi. Nah, ketika tidak bisa diverifikasi, sebenarnya masih bisa disanggah gitu para warga sekolah. Jadi seperti itu untuk dokumen kartu keluarga yang masih bisa digunakan untuk para warga sekolah daftar PPDB. Memang persyaratannya adalah 1 tahun sebelumnya untuk bisa digunakan di PPDB. Tapi ada beberapa catatan ya. Bisa juga menggunakan domisili bagi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Contoh misalkan dalam keadaan darurat, contoh kartu keluarganya tidak ada. Dikarenakan apa? Dia minta domisili. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada bencana alam ataupun bencana sosial, kartu keluarganya hilang dan segala macam. Kemudian dibuatkan surat domisili oleh pemangku kepentingan daerah tersebut gitu. Nanti kartu tersebut atau surat rekomendasi tersebut atau surat domisili tersebut bisa digunakan untuk mendaftar, dengan catatan tadi ya, dalam kondisi bencana alam ataupun bencana sosial maka bisa digunakan menggunakan surat domisili. Tapi kalau nggak masuk dalam bencana sosial ataupun bencana alam, ya wajib menggunakan kartu keluarga minimal 1 tahun sebelumnya. Dengan catatan kalau misalkan kartu keluarga baru tidak ada yang dirubah alamatnya masih tetap, hanya ada penambahan anggota keluarga saja, maka itu masih bisa digunakan. Tapi kalau di luar itu tidak bisa digunakan. Contoh, dia baru memiliki kakak atau baru pindah kakak dari kota A ke kota B atau dari provinsi A ke kota B setelah 1 Juni 2023, artinya di bulan Agustus 2023 dia pindah. Apakah itu bisa digunakan? Tidak bisa, sebab yang datanya diambil adalah per 1 Juni tahun 2023. Nah, ini ada pertanyaan lagi untuk para warga sekolah yang, Mas Eka, ini kan sedang ramai nih pembekuan NIK. Nah, kalau misalkan NIK saya terbekukan itu bagaimana, Mas Eka? Ya, sepengetahuannya Mas Eka, karena data ini yang diambil adalah per Juni 2023, maka nanti data tersebutlah yang diambil. Walaupun data yang sekarang tidak berlaku atau dibekukan gitu NIK-nya atau kartu keluarganya ya. Nah, ini nanti tinggal lihat kebijakannya aja pada saat pelaksanaan PPDB-nya berlangsung, apakah ini akan berpengaruh terhadap PPDB atau tidak. Kalau asumsinya Mas Eka atau pandangannya Mas Eka, ini tidak akan berubah. Sebab apa? Sebab data yang diambil adalah data per Juni tahun 2023, sehingga data itu diambil ya, yang sekarang ya mau dirubah juga nggak apa-apa. Artinya nanti ketika di tahun 2025 baru data yang saat inilah yang di tahun 2024 per Juni 2024 untuk PPDB 2025 yang digunakan. Itu para warga sekolah. Jadi untuk para warga sekolah, satu, sekali lagi Mas Eka resum, untuk yang merubah kakak, artinya kakaknya berubah dari kakak yang tidak berbarcode menjadi yang berbarcode, selama tidak merubah alamat dan tidak ada perubahan nomor kartu keluarganya, itu masih bisa digunakan. Kemudian kalau hanya menambah anggota keluarga di dalam kartu keluarganya, itu juga masih bisa digunakan. Kemudian apakah kartu keluarga atau NIK kita yang dibekukan ini akan masih bisa digunakan untuk PPDB? Asumsinya Mas Eka atau pandangannya Mas Eka kira masih bisa, sebab data yang diambil adalah data tahun 2023. Tapi nanti kita lihat di lapangan, kita lihat pada saat pelaksanaan PPDB-nya apakah data tersebut masih bisa digunakan. Kalau tidak bisa digunakan, pasti nanti ada alasan yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu kenapa tidak bisa digunakan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk para warga sekolah. Dokumennya tolong disiapkan dari sekarang, di-scan, minimal scanannya di bawah 1 MB ya. Biasanya untuk uploadan itu maksimal itu 1 MB. Makanya para warga sekolah scan dari sekarang, siapkan kartu keluarganya dari sekarang, jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan PPDB baru mulai nyari-nyari berkas. Lebih baik dari sekarang disiapkan kartu keluarganya, karena baik itu jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, semuanya pasti menggunakan kartu keluarga. Dilihat terutama untuk di jalur zonasi ya, karena di jalur zonasi ini agak unik ya, apalagi kuotanya cukup lumayan besar untuk di jalur zonasi.
Ada yang menggunakan jarak, ada yang menggunakan basisnya data RT RW kelurahan kecamatan sesuai dengan kartu keluarganya, macam-macam, diserahkan kembali kepada pemerintah daerahnya masing-masing. Oleh karena itu kartu keluarganya tolong disiapkan, selain KTP, akte dan lain-lainnya, kartu keluarga wajib benar-benar sudah di-scan ataupun sudah punya dokumen soft kopinya di dalam handphone ataupun file-file di dalam laptop ataupun di dalam komputer. Biasanya kan para warga sekolah menggunakan PPDB-nya atau daftar PPDB-nya menggunakan handphone. Makanya dari sekarang di-scan terlebih dahulu. Jangan takut kalau misalkan kartu keluarganya ternyata keluaran 2024 selama tidak ada perubahan yang seperti yang Mas Eka tadi sebutkan, insya Allah masih bisa daftar untuk PPDB tahun 2024. Oke, para warga sekolah, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.